Jemaat GKI dan seluruh umat Kristen di Bovendigul merayakan HUT Pekabaran Injil yang ke-170 tahun di Gereja Jemaat Sipurano, Distrik Mendip Tanah. Distrik Mendip Tanah mendapat sorotan akibat rusaknya infrastruktur jalan dan jembatan. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Basudara dong semua. Senang sekali saya Fernando Kakurung kembali menjumpai Anda dalam tayangan Infodigul edisi hari ini Sabtu 8 Februari 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama dan Basudara dong semua, kita ke berita pertama. Jemaat GKI dan seluruh umat Kristen di Bovendigul merayakan HUT Pekabaran Injil yang ke-170 tahun di Gereja Jemaat Sipurano, Distrik Mendip Tanah. Momentum perayaan HUT Pekabaran Injil ini sekaligus dilakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja Jemaat Sipurano yang baru. Acara dimulai dengan ibadah syukur yang dihadiri oleh Jemaat GKI Sipurano serta perwakilan dari jemaat-jemaat lain di Bovendigul. Pada ibadah bersama ini, pendeta banyak menyampaikan pesan penting untuk mengenang sejarah masuknya Injil di tanah Papua dan peran gereja dalam membangun iman serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ibadah juga dilanjutkan dengan prosesi peletakan batu pertama sebagai simbol dimulainya pembangunan gedung gereja yang baru. Peletakan batu pertama ini dilakukan oleh tokoh-tokoh gereja dan pemerintah daerah menandai komitmen bersama dalam mendukung perkembangan spiritual dan infrastruktur keagamaan di Kabupaten Bovendigul, khususnya Distrik Mendip Tanah. Seluruh umat juga diajak untuk menyatakan kesehatian bersama dalam mendukung pembangunan gereja GKI Sipurano Mendip Tanah. Perayaan momentum Hari ulang tahun Pekabaran Injil yang ke-170 tahun yang berlangsung di Klasis GKI Bovendigul untuk wilayah kota dan Mendip Tanah, dan hari ini boleh berlangsung di Jemaat Sipurano Mendip Tanah sekaligus dengan peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja yang baru. Melalui momentum ini juga Bapak Ibu dan saya kita diajak untuk mau menyatakan kesehatian kita. Pembangunan gedung gereja yang baru diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan rohani dan sosial bagi masyarakat setempat, serta memperkuat peran gereja dalam pelayanan kepada jemaat dan komunitas di sekitarnya. Dengan semangat perayaan ini diharapkan gereja dan masyarakat dapat terus bekerja sama dalam mewujudkan misi Allah untuk keselamatan, keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian di tanah Papua. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Sementara itu Bapak Mama, momentum HUT Pekabaran Injil di tanah Papua yang ke-170 tahun, pemerintah daerah Bovendigul mengajak warga jemaat GKI dan seluruh umat Kristen untuk bersama-sama membangun daerah ini dengan semangat keimanan. Peringatan Hari Ulang Tahun Pekabaran Injil di tanah Papua yang ke-170 di Kabupaten Bovendigul dilaksanakan di Gereja Jemaat Sipurano, Distrik Mendip Tanah. Melalui momentum HUT Pekabaran Injil ini sekaligus dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja Jemaat Sipurano Mendip Tanah yang baru. Acara ini dihadiri pemerintah daerah, unsur TNI Polri, para tokoh agama dan seluruh jemaat GKI yang ada di Kabupaten Bovendigul. Mewakili pemerintah daerah, staf ahli Bupati Jeffrey Nirahua menyebut 170 tahun Pekabaran Injil di tanah Papua bukanlah waktu yang singkat, di mana peradaban iman orang Papua sudah dimulai sejak tahun 1855. Momentum ini dirinya mengajak warga masyarakat jemaat GKI dan umat Kristen untuk bersatu melalui iman yang kuat dan menjadi pelopor pembangunan di Kabupaten Bovendigul. 170 tahun bukan umur yang muda.
Tetapi perjalanan keimanan kita yang begitu panjang, dengan menghadapi berbagai macam tantangan dalam perkembangan kita. Tetapi saya percaya bahwa dengan mengandalkan Tuhan dalam keimanan kita, kita akan bertumbuh terus. Kita akan menjadi pelopor pembangunan di mana kita berada, terkhusus di Kabupaten Bovendigul. Oleh sebab itu, saya mengajak warga Jemaat GKI yang ada di Kabupaten Bovendigul, mari kita sama-sama bersatu dengan denominasi gereja yang ada. Kita membangun kabupaten ini dengan semangat keimanan kita. Ini penting. Keberadaan kita di sini datang dari berbagai suku. Kita berbeda, tetapi kita disatukan dalam satu iman. Iman GKI di tanah Papua. 170 tahun pekabaran Injil di tanah Papua adalah waktu yang lama dan menghadapi berbagai macam tantangan dalam perkembangannya. Namun dengan mengandalkan Tuhan dalam iman, masyarakat akan bertumbuh terus menjadi pelopor-pelopor pembangunan khususnya di Kabupaten Bovendigul. Warga Jemaat GKI dan seluruh umat Kristen diajak untuk bersama-sama membangun Kabupaten Bovendigul dengan semangat keimanan. Mewakili pemerintah daerah, staf ahli menyampaikan ucapan selamat HUT pekabaran Injil di tanah Papua yang ke-170, di mana untuk merayakannya dengan kerendahan hati, kesederhanaan, serta puji-pujian dan doa sehingga tanah ini diberkati dan bisa dibangun dengan baik dan benar. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak, Mama, dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Kepemimpinan Sinode GKI di Tanah Papua periode 2022-2027 berkomitmen untuk terus menyuarakan pekabaran Injil melalui tema-tema sentral yang ditetapkan setiap tahun dan mewujudkan nilai-nilai Kristiani. Hal ini sejalan dengan visi gereja untuk menjadi pembawa keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan di Tanah Papua.
Kepemimpinan Sinode GKI di Tanah Papua periode 2022-2027 terus berada di bawah tema-tema sentral untuk menuntun gereja agar pekerjaan pekabaran Injil di Tanah Papua terus disuarakan oleh para penginjil dan hamba-hamba Tuhan kepada semua umat. Tahun 2023 berada dalam tema pembaharuan, tahun 2024 tema pemberdayaan, dan di tahun 2025 adalah tema kesehatan, di mana dalam tema ini menekankan pada sinergitas pikiran, hati, dan tindakan dalam melaksanakan semua keputusan gereja serta melahirkan budaya baru berbasis nilai-nilai kesehatan, ketekunan, kesetiaan, dan ketaatan iman. Dalam periode kepemimpinan Sinode GKI di Tanah Papua, periode 2022-2027, kita ada di dalam tema-tema sentral setiap tahun yang menuntun gereja ini supaya pekerjaan pekabaran Injil di tanah ini terus disuarakan oleh para penginjil, oleh para hamba-hamba Tuhan kepada semua umat yang ada di tanah ini. Tahun 2023 kita ada dalam tema pembaharuan. Tahun 2024 kita ada dalam tema pemberdayaan. Dan kita sudah melewatinya. Saat ini kita ada di tahun 2025. Adalah tahun kesehatan. Bagaimana sebagai umat gereja, umat Tuhan, kita memahami kesehatan ini. Karena penekanannya pada sinergitas pikiran, hati, dan tindakan dalam melaksanakan semua keputusan gereja dan melahirkan budaya baru yang berbasis nilai-nilai kesehatan, ketekunan, kesetiaan, dan ketaatan iman. HUT Pekabaran Injil di Tanah Papua ke-170 mengangkat tema keselamatan telah berlangsung bagi suku-suku bangsa di Tanah Papua dengan subtema membangun kesehatan dalam mewujudkan keselamatan, keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian di Tanah Papua. Subtema ini sangat relevan dalam kehidupan masyarakat di tanah ini, di mana Allah telah mengerjakan keselamatan bagi suku-suku bangsa di Tanah Papua melalui kedua rasul Otto dan Gessler. Gereja dan umatnya diajak untuk terus membangun kesehatan dalam seluruh panggilan kehidupan. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Kepala Distrik Mindip Tanah, Martin Rumpang, memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh jemaat Gereja Kristen Injili Klasis Bovendigul atas terselenggaranya perayaan HUT Pekabaran Injil di Tanah Papua yang ke-170 dipusatkan di GKI Sipuranu, Distrik Mindip Tanah. Peringatan momentum bersejarah ini selain merayakan 170 tahun pekabaran Injil, umat GKI juga melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan gereja Sipuranu Mindip Tanah. Kegiatan ini menjadi bukti nyata semangat kebersamaan dan komitmen umat dalam memajukan pelayanan rohani di Kabupaten Bovendigul. Kepala Distrik Mindip Tanah, Martin Rumpang, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas perayaan HUT Pekabaran Injil yang ke-170 yang diselenggarakan di GKI Sipuranu Mindip Tanah. Melalui momentum HUT Pekabaran Injil, seluruh jemaat GKI di Bovendigul menyaksikan dan mendukung peletakan batu pertama pembangunan gereja Sipuranu yang telah dinantikan selama 13 tahun oleh jemaat tersebut. Pertama-tama kami pemerintah distrik sangat terima kasih dan ucap syukur karena tahun ini kami sebagai tuan rumah Mindip Tanah, dalam hal ini GKI Sipuranu sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan HUT Pekabaran Injil ke-170 tahun di Mindip Tanah dengan tema kesehatan. Adapun momen itu kami gunakan untuk pembangunan gedung gereja yang baru, di mana kerinduan masyarakat Mindip Tanah, dalam hal ini jemaat Sipuranu selama 13 tahun hari ini terrealisasi dengan peletakan batu di momen HUT Pekabaran Injil, dengan harapan bahwa seluruh masyarakat Bovendigul, dalam hal ini GKI Bovendigul, bisa hadir untuk menyaksikan peletakan batu pertama dan sekaligus memberikan dukungan buat kami GKI Sipuranu di Mindip Tanah.
Kepala Distrik Mendip Tanah mengajak seluruh umat GKI di Tanah Papua, khususnya di Distrik Mendip Tanah, untuk membangun Papua sesuai dengan semangat Otto dan Gessler. Dengan penuh kesehatian dan rasa kerinduan, berharap agar Papua semakin terang dengan firman Tuhan. Semua yang dicapai tidak lepas dari berkat dan anugerah Tuhan. Untuk membangun Papua tidak bisa hanya mengandalkan ego sektoral, melainkan harus bekerja sama dan bersandar pada peran kasih Tuhan. Perayaan ini menjadi momen yang penuh makna bagi umat GKI di Bovendigul yang menegaskan kembali komitmen mereka dalam pelayanan rohani serta membangun komunitas yang lebih kuat dan bersatu dalam iman dengan semangat kebersamaan. Diharapkan perayaan ini tidak hanya menjadi momen peringatan sejarah pekabaran Injil, tetapi juga menjadi awal dari semakin kokohnya kehidupan berjemaat di wilayah Mendip Tanah dan sekitarnya. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak, Mama, dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Distrik Mendip Tanah kembali menjadi sorotan akibat rusaknya infrastruktur jalan dan jembatan. Diduga ada oknum tertentu sebagai dalang penghambat program pembangunan jalan dan jembatan tersebut. Akibatnya proyek pembangunan jalan dan jembatan dialihkan ke tempat lain dan menambah penderitaan masyarakat. Kondisi jalan yang rusak parah dan jembatan Kali Oso yang tidak layak lantaran sering terendam banjir membuat akses antar wilayah di distrik Mendip Tanah sering terganggu. Banyak kendaraan yang kesulitan melintas terutama saat musim hujan menambah penderitaan masyarakat pengguna jalan. Melihat kondisi ini saat dikonfirmasi Kepala Distrik Mendip Tanah Martin Rumpang menjelaskan pembangunan jalan dan jembatan di distrik Mendip Tanah seharusnya sudah terrealisasi sejak 2 tahun lalu. Namun proyek tersebut terhambat karena ada oknum-oknum tertentu yang diduga menghambat pekerjaannya sehingga proyek dialihkan ke tempat lain. Seolah-olah distrik Mendip Tanah tidak diperdulikan atau dianaktirikan oleh pemerintah daerah. Padahal nyatanya tidak demikian. Ada oknum-oknum tertentu yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok pribadi ketimbang umum, sehingga masyarakat yang dikorbankan dan terkesan pemerintah tidak melihat penderitaan masyarakat Mendip Tanah.
Sebenarnya pembangunan jalan ini dan jembatan sudah bisa terrealisasi dari 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Tetapi ada oknum-oknum kepentingan di dalam, sehingga pekerjaan ini dialihkan ke tempat lain. Seakan-akan tidak ada peduli. Jujur saja kami minjem tanah seakan-akan dianaktirikan. Tapi kami percaya tahun yang baru ini, mungkin dengan pimpinan yang baru, dan sesuai dengan visi dan misi membangun kampung menata kota, kami harapkan bahwa kami yakin bahwa tahun ini ada pembangunan jalan dan jembatan. Ini sudah mulai dari Kombut, mulai dari Woroko, alat-alat beras sudah berdatangan, dan harapan kami Mindip Tanah jangan ditinggalkan, dan kami tetap ada perbaikan jalan dan jembatan. Itu harapan dan kerinduan kami Mindip Tanah. Pada umumnya, infrastruktur di distrik Mindip Tanah masih membutuhkan perhatian pemerintah, seperti jalan utama, jembatan, dan juga jalan masuk rumah sakit bergerak. Distrik Mindip Tanah merupakan salah satu distrik tertua yang dikenal sebagai pusat pendidikan di Bovendigul. Namun seiring berjalannya waktu, distrik Mindip Tanah mengalami kemunduran signifikan dari segi infrastruktur, perekonomian, dan berbagai sektor lainnya. Kepala Distrik Mindip Tanah mengajak semua pihak, terutama warga Mindip Tanah, untuk mendukung berbagai program pembangunan pemerintah, khususnya infrastruktur, agar wajah kota Mindip Tanah bersinar seperti waktu-waktu sebelumnya dan masyarakat bisa kembali tersenyum. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbah Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi rusaknya jalan dan jembatan di distrik Mindip Tanah, mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nup bagen, gup bagenep, gup bagenep, nup bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.